Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan banyak rezekinya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Outback yang dirilis tahun 2019. Film ini diambil dari kisah nyata sepasang kekasih yang berasal dari Amerika dan berlibur ke Australia yang terjadi di bulan Juni tahun 2015, tapi malah tersesat di padang gurun Australia. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Lisa dan kekasihnya Wade yang baru saja sampai di bandara Sydney. Wade sudah menyiapkan peta plan kemana saja daerah di Australia yang akan mereka kunjungi. Tapi sepertinya Wade terlihat gak senang sama Lisa dan bersikap begitu dingin. Setelah naik taksi, Wade menyewa sebuah mobil untuk perjalanan wisata mereka. Setelah mendapatkan mobil, Wade langsung membuka GPS menuju rute pantai Copacabana dan melemparkan benda merah tempat cincin ke laci mobil. Wade terlihat begitu kesal. Ternyata yang membuat Wade kesal adalah saat di pesawat, Wade melamar kekasihnya Lisa untuk diajak menikah. Tetapi sayangnya Lisa menolak. Yang sabar ya Wade. Awalnya Wade sedikit bingung karena letak setir berbeda dengan di Amerika. Begitu juga dengan tombol-tombolnya terbalik juga. Sepanjang perjalanan, terus saja Wade terlihat marah. Saat sampai di pantai Copacabana, pantainya terlihat sepi. Lisa pun mengajak Wade untuk mandi. Awalnya Wade gak mau karena kayak gak senang gitu. Tetapi Lisa mengajaknya terus dengan mengatakan manfaatkanlah liburanmu ini. Akhirnya Wade pun mau juga berenang di pantai itu. Awalnya mereka happy-happy aja. Tapi ternyata gak lama Wade digigit oleh ubur-ubur beracun yang ada di pantai itu. Wade pun sempat meminta Lisa untuk mengencingi bekas gigitannya ubur-ubur itu. Gak tahu, mungkin air kencing bisa jadi obat. Tapi Lisa gak mau. Ya mungkin di pantai itu sepi karena ada ubur-uburnya kali ya. Malamnya saat istirahat, mereka memutuskan untuk pergi ke Uluru atau Batu Ayers. Seperti ini bentuknya. Ini termasuk tempat wisata yang berada di tengah gurun Australia. Sebenarnya Wade pengennya ke pantai, tapi Lisa mengatakan di Amerika kan juga ada pantai. Ngapain jauh-jauh ke Australia kalau ujung-ujungnya ke pantai? Menjelang subuh, mereka berangkat dan setelah dicek di GPS, mereka memerlukan waktu 32 jam untuk sampai ke sana. Dan mereka pun berangkat. Di perjalanan, Lisa mengeluhkan kalau nggak ada sinyal lagi di jalan karena mereka telah melewati kota. Tapi Wade mengatakan kita mengikuti GPS dari mobil dan tidak akan tersesat. Dan banyak kota kecil juga di sepanjang perjalanan. Dan ke Uluru ini juga adalah maunya Lisa. Saat mereka berhenti mengisi BBM, Lisa menawarkan bensin tambahan untuk jaga-jaga. Dan kemudian ia pun menyiapkan jerigen. Malamnya, mereka menginap di sebuah motel dan terlihat Wade masih kesel karena lamarannya ditolak oleh Lisa saat penerbangan kemarin. Dan mereka sebenarnya sudah pacaran sejak masih sekolah. Esoknya mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, GPS mereka sepertinya error dan merestart rute tanpa mereka sadari. Dan menyarankan untuk belok ke kanan di persimpangan depan dan memasuki jalan tanah. Setelah berjalan cukup lama, GPS menyarankan kembali untuk belok di jalan yang lebih kecil. Tapi nggak lama, GPS malah menyarankan mereka untuk putar balik. Mereka pun berhenti karena merasa ada kesalahan. Sempat terjadi perdebatan antara Wade dan Lisa. Lisa mengajak agar kembali karena tahu kalau ini adalah jalan tanah dan bisa jadi ini adalah jalan yang salah. Tapi Wade nggak mau karena telah menyetir berjam-jam dan meminta Lisa untuk percaya padanya kali ini. Dan mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Dan ternyata GPS menyarankan mereka untuk belok ke jalan yang lebih kecil lagi. Dan setelah berjalan cukup lama,
Akhirnya Wade menyadari kalau mereka telah salah arah, dan ia pun turun untuk melihat-lihat. Dan saat pipis, hampir saja ia digigit ular. Lisa pun terbangun karena mendengar jeritan Wade. Lisa pun menanyakan di manakah keberadaan mereka, tapi Wade mengatakan kalau ia nggak tahu. Sempat terjadi perdebatan kembali. Wade juga sempat mengungkit mengenai penolakan Lisa karena ngomong cinta-cinta terus tapi nggak mau menikah. Goddamn married. Have two screaming. You can't keep saying you love me if you don't want. I'm just not sure I'd do anything for you. right now. Sampai akhirnya Wade menyarankan untuk naik ke atas bukit dan melihat sekeliling untuk mengetahui kemana tujuan mereka selanjutnya. If we walk. Yang jaraknya kurang lebih 1 jam dari mobil mereka. Dan kemudian mereka pun berjalan menuju bukit itu. Okay, three Di guys. perjalanan mereka asyik mengobrol dan granola terakhir mereka makan dibagi 2. Sebelum sampai di bukit, hari sudah hampir gelap. Lisa menyarankan untuk kembali saja karena takut. Dan Lisa juga mengatakan kalau mereka kehabisan air. We're running out of water. I saw yours. Sesampainya di atas bukit, mereka tidak menemukan apapun karena hari juga sudah semakin gelap. Lisa pun menyarankan agar mereka kembali ke mobil dan putar balik. Bahkan mobil mereka pun gak kelihatan dari bukit itu. Saat mereka kembali ke mobil, hari benar-benar sudah gelap dan mereka terus saja berjalan karena yakin arahnya sudah benar. Tapi, karena cukup lama berjalan gak sampai-sampai, akhirnya mereka sadar kalau mereka telah tersesat. Same out here. Lisa mencoba mengalah dan mengikuti Wade mengatakan kalau ia berjalan ke arah yang benar. Once on the way up. Tapi akhirnya Lisa juga menyadari kalau medan yang mereka lalui berbeda dan mereka benar-benar tersesat. Dan Lisa meminta Wade agar beristirahat dan besok baru melanjutkan mencari mobilnya. You're wrong way. Stop and rest. We'll find the Di malam itu mereka pun tidur di tempat itu. Esok paginya saat terbangun, kaki Wade yang digigit ubur-ubur kemarin ternyata semakin parah. Really bad. I gotta get to a doctor. Dan hari itu mereka kembali melanjutkan mencari mobil walaupun mereka ragu akan arah yang harus dituju. Hari itu mereka terus saja berjalan dalam keadaan kehausan. Ya, bisa dibayangkan berjalan di gurun yang panas dan terik tanpa air. Tapi mereka tetap saja berjalan tanpa berhenti dan berharap akan menemukan sesuatu. Sampai hari gelap, mereka belum juga menemukan apapun. Lisa sampai membuat hitung-hitungan untuk memastikan apakah Wade masih fokus. Dan saat tahu Wade nggak fokus, maka Lisa meminta Wade untuk berhenti dan beristirahat. Ya, akhirnya malam itu Lisa mengatakan ke Wade, kalau kita keluar dari sini, maukah kau menikahiku? Terjawab sudah, akhirnya lamaran Wade diterima. Malam itu saat mereka tertidur, ada kalajengking yang merayap ke tubuh mereka. Dan kemudian menggigit Lisa. Pagi harinya saat Wade terbangun, ia coba membangunkan Lisa, tapi ternyata Lisa pingsan dan gak bisa bangun. Ini membuat Wade sangat panik dan berteriak-teriak. Dan kemudian ia menggendong Lisa pergi dari tempat itu dengan bersusah payah. Wade sempat melihat pesawat melintas, tapi sayangnya pesawat itu tidak melihatnya. Dan kemudian Wade membuat tanda SOS. Saat Wade mau pipis, ia teringat akan tasnya Lisa yang tertinggal dan ada botol di dalamnya. Dan kemudian ia pun berniat mengambil tas itu dan meninggalkan Lisa yang belum juga sadarkan diri. Wade kali ini pergi dengan membawa kayu untuk digariskan ke tanah untuk menandai jalan kembali. Sepeninggal Wade, Lisa pun siuman dan mendapati dirinya sendirian. Dan melihat bekas gigitan kalajengking di bahunya yang lumayan parah.
Saat Wade menemukan tasnya Lisa, ia pun pipis di botol tempat minum. Dan setelahnya air kencingnya pun diminum olehnya. Wah, jangan dibayangkan rasanya ya. Menjelang sore, Lisa yang sendirian pun takut karena mendengar suara-suara binatang di tempat itu. Dan ia pun memutuskan pergi dari tempat itu sambil memanggil-manggil Wade. Dan begitu juga Wade saat sampai di tempatnya Lisa tadi, ia pun kaget gak karuan karena Lisa sudah gak ada di tempatnya. Ia pun terus memanggil-manggil nama Lisa, tapi Lisa gak mendengarnya. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Malam itu Wade benar-benar menyesal telah meninggalkan Lisa. Esoknya saat bangun, Lisa merasakan tubuhnya sudah semakin lemah. Dan ia pun menyeruput daun rumput, mungkin ada sisa embun di situ. Berbeda dengan Wade yang kembali minum sisa air seninya. Dan kemudian Wade kembali berjalan, dan beruntungnya akhirnya ia menemukan jalan. Yang pada akhirnya ia pun dapat menemukan mobil. Di dalam mobil saat diperiksa ia tidak menemukan apapun yang dapat diminum, karena mereka tidak membawa air lebih saat berangkat. Bukan hanya itu, ia pun mendapati mobilnya nggak bisa dinyalakan karena kehabisan baterai. Akibat ia nggak sengaja menyalakan tombol lampu. Ini membuat ia benar-benar sangat-sangat frustasi. Karena nggak ada air, Wade pun memutuskan untuk meminum air wiper. Yang ia sempat mau muntah karena meminumnya. Ya terang aja, itu air sabun yang nggak boleh diminum. Tapi ia terus saja memaksakan diri untuk tetap meminumnya dengan anggapan agar mendapatkan air kencing. Perutnya terasa sangat sakit, tapi ia terus saja memaksakan untuk meminumnya. Setelah itu, Wade kembali berjalan untuk mencari Lisa. Di sisi lain, Lisa merekam dengan ponselnya kata-kata terakhir yang mengatakan tetaplah bersama keluargamu. Karena kau bisa berada di tempat terindah di dunia ini, itu nggak ada artinya jika kau sendirian. Beautiful place on earth, and if you're alone. Dalam pesan itu juga ia mengatakan permintaan maafnya kepada Wade yang telah menyulitkannya. Di sisi lain, Wade semakin lemah keadaannya dan perutnya semakin sakit karena meminum air wiper tadi. Di hari keempat, Lisa menjelati rumput dan batu dan mencoba memakan dedaunan, tapi ternyata daunnya nggak ada yang bisa dimakan. Wade bangun di pagi itu mengumpulkan kembali air seninya dan keadaannya juga semakin parah sampai ia batuk darah. Saat Lisa berbaring di tanah, ia mendapati garis di tanah yang dibuat oleh Wade dan kemudian ia pun mengikutinya. Dan benar saja ia ketemu dengan Wade dengan keadaan yang sudah sangat memprihatinkan. Wade pun meminta maaf ke Lisa karena menganggap semua ini adalah salahnya. Dan Wade memberitahu Lisa kalau mobilnya udah ketemu, tapi nggak mau menyala karena kehabisan baterai. Wade meminta Lisa agar mengikuti garis yang ia buat untuk sampai ke mobil dan mungkin akan ada orang yang datang dan bisa menolongnya. Wade memberikan air seni yang dikumpulkannya kepada Lisa agar Lisa dapat bertahan. Tapi Lisa nggak mau meninggalkan Wade yang sedang sekarat. Lisa pun panik melihat keadaan Wade yang makin mengenaskan sambil berteriak-teriak minta tolong. What's wrong with Help! Lisa juga mengatakan kalau kini ia udah siap menikah dengan Wade. Ready. Tapi semuanya terlambat dan akhirnya Wade pun mati di tempat itu. Dan membuat Lisa semakin histeris dengan semua yang terjadi.
Esoknya karena gak ada pilihan, Lisa pun meminum air senia Wade yang dikumpulkannya di botol. Awalnya ia gak sanggup dengan bau dan rasanya. Tapi karena benar-benar haus dan ia pun tetap memaksakan diri untuk minum agar ia bisa bertahan. Dan kemudian Lisa pun meninggalkan mayat Wade. Dan Lisa berjalan bahkan sambil merangkak menuju mobil. Yang pada akhirnya ia pun sampai ke mobil. Sesampainya di mobil, Lisa langsung mengambil cincin yang akan diberikan Wade saat melamarnya. Tapi tanpa diduga ternyata ada ular di mobil itu yang hampir saja menggigit Lisa. Tapi untungnya Lisa bisa segera keluar dari mobil itu. Setelahnya ia memakai cincin yang diberikan Wade. Malamnya ia pun melihat rekaman curhatnya di HP saat di pesawat Wade melamarnya yang kemudian ia tolak. But I'm on the plane. Wade, I said no. Probably doesn't even make any sense. Dan tak lama kemudian ia pun tak sadarkan diri karena sudah gak punya energi dan sudah sangat lemah. Tapi beruntungnya esoknya akhirnya ada orang yang kemudian menyelamatkan Lisa. Mayat Wade dikembalikan ke Amerika dan ia dilaporkan mati gagal ginjal karena meminum air penyeka kaca mobil. Dan Lisa menjadi perawat di Minnesota, Amerika. Dan kemudian film pun berakhir. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal buruk, tetap selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Dan tetaplah berhati-hati. Pelajaran juga yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan 100% percaya dengan GPS. Apalagi jika GPS mengarahkan mau ke jalan tanah, patut dicurigai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di alur film selanjutnya. Dah.